Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung. Ia lahir dari keluarga Menak, bangsawan Sunda yang sangat terpandang. Ayahnya, Raden Somanagara, adalah seorang patih Bandung yang dikenal memiliki pemikiran maju dan nasionalis. Ibunya, Raden Ayu Rajapermas, juga berasal dari kalangan elit. Namun, kemewahan sebagai keluarga pejabat kolonial tidak membuat keluarga ini buta terhadap penderitaan rakyat, terutama dalam hal akses pendidikan. Sejak kecil, Dewi Sartika yang akrab dipanggil Uwi, telah menunjukkan minat yang besar terhadap dunia pendidikan. Di masa itu, akses pendidikan bagi pribumi sangatlah terbatas, apalagi bagi kaum perempuan. Budaya pingitan masih sangat kuat mencengkeram. Perempuan dianggap hanya perlu berada di dapur, sumur, dan kasur. Namun, Somanagara ingin putrinya berbeda. Uwi disekolahkan di sekolah Belanda, sebuah langkah yang sangat berani pada zamannya. Di sekolah itu, ia tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga mengamati perbedaan mencolok antara nasib perempuan Belanda dan perempuan pribumi. Tragedi besar menimpa keluarganya ketika ayahnya dituduh terlibat dalam upaya perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Raden Somanagara dibuang ke Ternate, Maluku. Kejadian ini mengubah hidup Uwi secara drastis. Ia harus pindah ke Cicalengka dan tinggal bersama pamannya, Patih Arya Cicalengka. Di sinilah ia mulai melihat realitas pahit bahwa pendidikan bagi perempuan bukan hanya soal kepandaian, melainkan soal martabat. Ia sering bermain sekolah-sekolahan dengan anak-anak pelayan di belakang rumah pamannya. Dengan menggunakan papan arang dan pecahan genteng, ia mengajarkan dasar-dasar baca tulis kepada mereka. Benih perjuangan itu mulai tumbuh subur di dalam hatinya. Selama di Cicalengka, Dewi Sartika mendapatkan pelajaran tentang etiket dan budaya Sunda dari pamannya. Namun, jiwanya meronta. Ia melihat para perempuan di sekitarnya buta huruf dan tidak memiliki daya tawar dalam kehidupan rumah tangga. Pemikirannya melampaui zamannya. Ia menyadari bahwa kemerdekaan sebuah bangsa dimulai dari kecerdasan ibu-ibunya. Jika seorang ibu cerdas, maka generasi yang dilahirkannya pun akan cerdas. Inilah landasan filosofis yang kemudian membawanya menjadi tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Perlawanan Dewi Sartika bukanlah melalui senjata api atau pedang, melainkan melalui pena dan pengetahuan. Ia ingin mendobrak tradisi kolot yang membelenggu perempuan. Meskipun ia sendiri berada dalam pengawasan karena status ayahnya sebagai buangan politik, ia tidak gentar. Keinginan kuatnya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan semakin membara setiap kali ia melihat ketidakadilan di depan matanya. Setelah sekian lama memendam cita-cita, Dewi Sartika kembali ke Bandung pada tahun 1902. Ia mulai merancang rencana besar untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal bagi kaum perempuan. Tantangannya tidaklah mudah. Selain keterbatasan dana, ia harus menghadapi tembok tebal berupa norma sosial yang menganggap pendidikan bagi perempuan sebagai sesuatu yang tabu dan tidak perlu. Namun, ia tidak menyerah. Ia mendekati kakeknya, R.A. Martanagara, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bandung. Berkat dukungan sang kakek dan kemampuannya dalam berdiplomasi, pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika berhasil membuka Sekolah Istri, sekolah perempuan yang pertama di Hindia Belanda. Lokasi pertamanya berada di ruangan kecil di Pendopo, Kabupaten Bandung. Awalnya, sekolah ini hanya memiliki 20 murid. Kurikulum yang diajarkan sangat praktis, mencakup membaca, menulis, berhitung, menjahit, merenda, menyulam, dan pelajaran agama. Ia ingin memastikan bahwa lulusannya tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga terampil secara domestik agar tetap dihargai oleh lingkungan sosialnya saat itu. Keberhasilan Sekolah Istri segera menyebar luas. Banyak orang tua yang mulai tertarik mengirimkan anak perempuan mereka untuk belajar. Namun, ada juga yang mencibir. Dewi Sartika sering mendapat fitnah dan cemoohan bahwa ia mencoba merusak adat istiadat. Menghadapi hal ini, ia tetap tenang. Ia
membuktikan melalui perilaku murid-muridnya yang tetap sopan dan berbakti, namun memiliki wawasan luas. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan tidak merusak karakter wanita, justru memperkuatnya. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agah Suryawinata. Pernikahan ini menjadi katalisator penting dalam perjuangannya. Sang suami bukan hanya seorang pendamping hidup, melainkan rekan seperjuangan yang sangat mendukung visi istrinya. Agah, yang juga seorang pendidik di Sekolah Karang Pamulang, membantu Dewi dalam menyusun kurikulum yang lebih sistematis dan membantu mengelola administrasi sekolah yang semakin berkembang pesat. Karena jumlah murid yang terus bertambah, sekolah istri harus berpindah tempat ke lokasi yang lebih luas di Jalan Ciguriang, Bandung. Dewi Sartika bahkan harus menyisihkan uang pribadinya dan mencari donatur untuk membiayai operasional sekolah tersebut. Dedikasinya yang tanpa pamrih menjadikannya sosok yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. Di sekolah ini, ia bukan hanya guru, melainkan seorang ibu. Ibu inggit bagi kemajuan intelektual perempuan Sunda. Memasuki dekade kedua abad ke-20, sekolah istri mengalami transformasi besar. Pada tahun 1910, nama sekolah tersebut diubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri, Sekolah Keutamaan Perempuan. Perubahan nama ini mencerminkan visi Dewi Sartika yang lebih luas, bukan sekadar mendidik perempuan menjadi istri, melainkan menjadi individu yang memiliki keutamaan atau kemuliaan budi pekerti dan kecerdasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Model pendidikan yang dikembangkan Dewi Sartika mulai direplikasi di berbagai daerah di Jawa Barat. Cabang-cabang sekolah keutamaan istri bermunculan di Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, hingga Banten. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pun tidak bisa lagi mengabaikan keberhasilannya. Pada tahun 1912, sekolah ini mendapatkan pengakuan resmi dan dukungan finansial terbatas dari pemerintah. Namun, Dewi tetap menjaga independensi nilai-nilai budaya Sunda dalam setiap pengajarannya. Karir Dewi Sartika mencapai puncaknya ketika ia menerima penghargaan Bintang Perak, Zilveren Ster van de Orde van Oranje Nassau dari pemerintah Belanda pada tahun 1939 sebagai bentuk apresiasi atas jasanya di bidang pendidikan. Meski mendapatkan penghargaan dari penjajah, hati Dewi tetap untuk rakyatnya. Ia menggunakan pengaruhnya untuk terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif bagi pendidikan pribumi. Ia aktif dalam berbagai organisasi sosial dan terus menulis tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Selama masa kepemimpinannya, ia berhasil melahirkan ribuan lulusan yang kemudian menjadi pelopor di daerahnya masing-masing. Mereka menjadi guru, ibu rumah tangga yang terdidik, dan penggerak ekonomi mikro. Dewi Sartika selalu menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan keterbelakangan. Ia mengajarkan bahwa harga diri perempuan tidak terletak pada perhiasan yang dikenakan, melainkan pada isi kepala dan kemuliaan hatinya. Perjuangan ini bukan tanpa kendala finansial. Seringkali kas sekolah kosong, dan Dewi harus menjual perhiasan atau barang pribadinya untuk membayar gaji guru-guru lain. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Baginya, melihat seorang anak perempuan pribumi bisa membaca dan menulis adalah kekayaan yang jauh lebih berharga daripada emas permata. Ia adalah sosok yang gigih, tahan banting, dan memiliki visi yang melompat jauh ke masa depan, merintis jalan bagi kemerdekaan intelektual perempuan Indonesia. Masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, membawa tantangan baru yang sangat berat. Sekolah keutamaan istri mengalami hambatan karena tekanan dari militer Jepang. Banyak fasilitas sekolah yang dialihfungsikan. Namun, semangat Dewi Sartika tidak luntur. Ia tetap berusaha memberikan bimbingan kepada kaum perempuan di tengah situasi perang yang mencekam. Kondisi kesehatannya pun mulai menurun seiring bertambahnya usia dan tekanan psikologis akibat perang. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Dewi Sartika menyambutnya dengan rasa haru yang luar biasa. Cita-citanya untuk melihat bangsa ini berdaulat akhirnya terwujud.
Namun, kemerdekaan itu tidak langsung membawa kedamaian. Belanda kembali datang, agresi militer, memaksa penduduk Bandung untuk mengungsi. Dewi Sartika, yang saat itu sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, harus ikut mengungsi ke daerah pegunungan di Cineam, Tasikmalaya. Di tempat pengungsian yang sederhana dan jauh dari fasilitas medis yang memadai, kondisi kesehatan Dewi Sartika semakin memburuk. Meskipun dalam keadaan lemah, ia tetap memberikan nasihat-nasihat kepada para pejuang dan perempuan yang menemaninya. Ia adalah simbol keteguhan hati yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Pada tanggal 11 September 1947, pahlawan pendidikan ini menghembuskan napas terakhirnya di Cineam dalam kesunyian pengungsian. Ia awalnya dimakamkan di Cineam dengan cara yang sangat sederhana. Namun, pada tahun 1950, setelah situasi nasional lebih stabil, jenazahnya dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar. Atas jasa-jasanya yang luar biasa bagi bangsa, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Raden Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional pada tanggal 1 Desember 1966. Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Warisan Dewi Sartika bukan hanya berupa gedung sekolah atau gelar pahlawan. Warisan terbesarnya adalah perubahan pola pikir masyarakat Indonesia tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ia telah meruntuhkan tembok diskriminasi gender dalam pendidikan jauh sebelum istilah emansipasi populer secara global. Semangatnya terus mengalir dalam setiap langkah perempuan Indonesia yang hari ini bisa mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi di berbagai bidang. Dewi Sartika adalah pelita yang tak pernah padam di hati bangsa Indonesia, sang ibu pendidikan yang sesungguhnya.